making disciples, transforming lives. Kekristenan tanpa surga, maka sia-sialah iman kita. Karena iman kita bukan hanya untuk di bumi saja, tapi iman kita sampai kekekalan, saudara. Karena hidup kita ini, kita manusia yang tidak seperti hewan. Hewan mati, ya sudah habis ceritanya. Tapi manusia, kita adalah makhluk kekal yang tidak bisa hilang, karena kita ini adalah makhluk kekal yang akan berpindah tempat, karena kita ini di dunia hanya sementara, tapi kita akan hidup selama-lamanya. Ya, katakan selama-lamanya. Karena nggak bisa menjelaskan lama sampai lamanya diulang 2 kali gitu ya. Selama-lamanya. Di mana kalau kita percaya Yesus, kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita mengaku, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka jaminan kekal itu ada di dalam surga. Dan surga dan neraka itu bukanlah konsep manusia, tapi itu adalah sesuatu yang real, yang seringkali mungkin coba dikecilkan gitu ya. Sehingga kita tuh hanya fokus dengan kehidupan yang ada sekarang. Oleh sebab itu, penting untuk jemaat juga belajar tentang surga dan kehidupan kekal supaya fokus kita nggak hanya untuk sesuatu yang sementara, saudara. Ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya semakin menyadari bahwa hidup di dunia ini fana sekali, Bapak Ibu. Bagi Anda yang sudah berusia mungkin lebih dari 70 tahun, Anda lebih setuju pasti dengan saya bahwa hidup ini fana sekali ya gitu. Mungkin bagi Anda yang masih muda, Anda merasa bahwa hidup ini masih panjang. Tapi kenyataannya tidak ada yang tahu sampai kapan kita meninggal gitu ya. Sampai kapan kita akan hidup, kapan kita akan meninggal. Dan apa yang terjadi setelahnya. Tapi firman Tuhan itu menceritakan banyak sekali. Dan itu adalah bukti cinta Tuhan untuk kita semua. Gitu ya. Surga itu adalah sebuah tempat dan bukanlah sekedar konsep. Surga seringkali disalahpahami. Konsep tentang surga dan kehidupan kekal jarang dibahas di gereja karena sepertinya itu kayak di awan-awan gitu ya. Padahal firman Tuhan itu menjelaskan banyak tentang surga. Mengapa topik tentang surga itu seringkali disalahpahami ya? Karena kurangnya pengajaran tentang surga dan neraka. Ya, bahkan orang yang mungkin berkata pernah ke surga atau orang yang berkata aku pernah dibawa ke neraka itu bahkan bisa jadi cemoohan gitu ya. Masa benar sih orang itu punya pengalaman? Firman Tuhan menjelaskan dan menceritakan banyak orang itu diajak atau mengalami pengalaman-pengalaman tentang surga maupun neraka, saudara. Ya, tapi karena kurang diajarkan makanya kurang pemahaman, bisa disalah mengerti. Atau pengaruh budaya, film, ya, novel, hiburan itu menggambarkan surga berbeda dengan apa yang digambarkan Alkitab. Itu yang membuat kita juga salah paham kadang-kadang tentang surga. Atau menganggap surga itu hanya sebuah simbol, ya, sebuah simbol atau kondisi tertentu. Sebuah kondisi damai, sebuah kondisi kondisi pikiran yang positif gitu ya. Padahal Alkitab itu menggambarkan surga sebagai sebuah tempat yang nyata, bukan sekedar sebuah kondisi. Atau orang terlalu fokus kepada dunia yang sekarang. Ya, firman-firmannya hanya fokus tentang kehidupan masa kini. Iya, kita butuh itu. Kita butuh itu, tapi satu hal yang kita harus tahu bahwa hidup di dunia, kata firman Tuhan, itu cuma 70-80 tahun. Kalau panjang bisa 120 tahun, ekstranya banyak gitu ya. Tapi hidup di kekekalan setelah di bumi ini, itu tidak terhitung. Jika dibanding dengan hidup kita di dunia ini, itu hidup kita tuh gak ada artinya dibanding dengan apa yang akan kita hidupi setelah kematian, gitu ya. Dan Tuhan itu menjanjikan surga bagi Anda dan saya. Atau kita itu juga orang bisa salah memahami jalan menuju surga. Surga itu sesuatu yang seolah-olah dijanjikan tapi tidak jelas jalannya gimana ke sana.
Kita akan belajar di ibadah pertama ini jalan ke surga. Jadi ada 5 ibadah hari ini, ya, jalan ke surga. Kemudian ibadah kedua nanti saya akan bicara mengenai rumah di surga. Di surga juga ada harta di surga, gitu ya. Kemudian kita ini adalah warga negara surga, dan ibadah terakhir upahmu besar di surga, saudara. Jadi hidup kita harus lihat sampai jauh sekali. Saudara nggak akan melakukan semuanya atau membangun rumah di tempat yang Anda itu hanya traveling sebentar. Anda akan fokus membangun di tempat di mana Anda tinggal selama-lamanya, gitu ya saudara. Dan bagaimana kita itu bisa pindah ke kekekalan, ya. Ketika seorang anak kecil ditanya, gimana caranya masuk surga, gitu. Apakah dengan kita berbuat baik sepanjang hidup, kita akan masuk surga? Tidak. Apakah dengan kita itu hidup benar, kita pasti masuk surga? Tidak. Selain percaya Yesus, cara masuk surga adalah dengan cara kita meninggal, saudara. Dan itu adalah 100% pasti terjadi. Probabilitas orang meninggal itu 100%, saudara. Nah, di perjanjian firman Tuhan di perjanjian lama maupun perjanjian baru menjelaskan banyak tentang surga. Saya kutip beberapa cerita ya saudara ya, bahwa di Alkitab itu banyak sekali, dan bahkan mungkin yang saya tulis ini jauh dari semuanya. Tapi kalau mau ditulis semuanya saudara, habis waktunya. Beberapa hal yang ditulis di perjanjian lama. Henok terangkat, berarti ada tempat yang lain. Orang itu waktu itu adalah Henok pertama kali orang yang tidak mati secara jasmani, tapi Henok itu diangkat kata firman Tuhan. Dia bergaul dengan Allah dan kemudian dia diangkat. Berarti ada tempat yang lain di mana orang itu bisa hidup. Tangga Yakub, kalau saudara tahu cerita Yakub ketika dia bertengkar dengan Esau, kemudian Yakub disuruh pergi ke Laban, dia pergi, dia kemudian tidur di sebuah tempat yang namanya Luz, yang kemudian dia ganti dengan nama Betel. Dia bermimpi ada tangga dari langit ke bumi. Di situ malaikat Tuhan naik turun. Berarti di situ juga menceritakan bahwa di dalam alam rohani itu ada akses antara jasmani dan rohani, antara bumi dan surga, saudara. Surga itu dijelaskan dengan berbagai cerita. Elia naik ke surga, gitu ya. Selain Henok ada Elia. Yesaya melihat tahta, melihat sebuah penglihatan yang real, yang jelas gitu ya. Melihat sebuah takhta, kemudian ada komunikasi. Yeskiel melihat kemuliaan, Daniel melihat Tuhan. Di kitab Daniel. Mazmur 73 juga menulis, siapakah gerangan ada padaku di surga selain engkau. Jadi Daud pun tahu tentang surga itu ada, saudara. Jadi dari zaman dulu, sejak manusia Adam dan Hawa diciptakan, sebenarnya surga itu sudah tersampaikan bahwa ada sebuah kehidupan setelah kematian. Di perjanjian baru, saudara, firman Tuhan menulis, nama kita itu terdaftar di surga. Berbahagialah orang-orang yang namanya terdaftar di surga. Cerita tentang orang kaya yang bodoh dikatakan kalau kamu itu kaya di hadapan manusia, tapi kamu tuh juga bisa tidak kaya di hadapan Allah. Buat apa semuanya ini? Buat apa memperoleh seluruh dunia kalau jiwamu binasa? Gitu ya, berarti kita bisa kaya di dunia tapi miskin di surga. Lazarus yang miskin dengan orang yang kaya. Apalagi itu firman Tuhan menjelaskan setelah kematian Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Orang kaya itu ada di jurang yang dalam dan di situ ada ratap gigi, saudara, kertak gigi gitu ya, ratap tangis dan kertak gigi. Kehausan sampai minta setetes air. Dijelaskan firman Tuhan tentang surga dan neraka. Penjahat di sebelah salib Yesus pun Yesus berkata, hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di Firdaus. Dijelaskan ada Firdaus. Saudara, Stefanus yang dirajam batu karena menginjil, dia melihat langit terbuka. Ada banyak cerita di Alkitab gitu ya.
Bahkan di Wahyu, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos tentang surga juga ditulis. Di doa Bapa kami yang paling kita tahu gitu ya, Bapa kami yang di surga. Jadi surga itu harus menjadi bagian ke dalam sehari-hari kita. Makanya Tuhan tulis itu atau Tuhan taruh itu di doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan itu adalah cara kita berdoa. Kita tahu kita punya Bapa di surga dan surga itu sebuah tempat ya. Di manakah surga? Paulus berkata dia pernah dibawa sampai surga ketiga. Wah, tambah membingungkan lagi, emang ada berapa tingkat gitu ya. Surga pertama itu ini loh atmosfer di mana kita tinggal, langit dan bumi ini. Surga kedua itu luar angkasa, maksudnya orbit yang ada dan sebagainya. Surga ketiga itu adalah tempat di mana Allah bertahta. Tapi ini bukan tentang tingkatan surga. Surga itu sesimpel tempat di mana Tuhan tinggal. Dan itu tidak jauh secara rohani, makanya kita itu punya akses langsung. Bayangkan saudara, kalau surga pertama itu langit, surga kedua itu angkasa, jauh banget dong, kita gak bakal ketemu Tuhan dong. Enggak, surga itu sedekat doa, di mana Tuhan itu bertahta saudara ya. Bapa kami yang ada di dalam surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kenapa kita tuh sampai perlu berdoa? Tuhan mengajarkan kita berdoalah supaya di bumi itu seperti di surga. Sesederhana kalimat itu berkata bahwa di bumi itu beda dengan yang di surga. Betul gak saudara? Kan memang Tuhan mengatakan di doa itu jadilah kehendakmu supaya di bumi ini seperti di surga. Karena di bumi beda dengan yang di surga. Di bumi ada kekacauan, di bumi ada sakit penyakit, di bumi ada kerusakan, di bumi ada kebencian, di bumi ada ketidaktaatan, ada pemberontakan. Sedangkan di surga, surga itu penuh dengan ketaatan, semua malaikat ya, semua sujud menyembah. Di sana tidak ada kekacauan, tidak ada dosa, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kebebasan gitu ya. Tidak ada pemberontakan. Jadi Tuhan itu mau hidup kita di bumi ini seperti apa yang Tuhan itu hidupi di surga. Itulah yang kita doakan. Jadilah kehendakmu supaya di bumi ini seperti di surga. Saudara, dan Tuhan menjelaskan banyak tentang surga itu di Alkitab dengan berbagai cerita. Tapi kita mau buka sama-sama yuk di Wahyu pasal yang keempat. Wahyu pasal yang keempat, saudara, ini adalah gambaran sekilas tentang surga. Saudara kalau mau lihat lebih detail, saudara bisa baca Wahyu 4, Wahyu 5, Wahyu 21. Indah sekali, saudara akan melihat bahwa bumi itu seindah-indahnya bumi itu gak ada apa-apanya saudara. Wahyu pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari. Surga selalu digambarkan sesuatu yang lebih tinggi daripada bumi. Naiklah kemari, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga. Atau sebuah tahta itu ada di surga. Ya, dan di tahta itu duduk seorang pakai huruf besar. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan samrud rupanya. Jadi surga itu adalah tempat Tuhan bertahta, saudara ya. Di sana kita tahu bahwa Tuhan itulah yang memerintah. Tuhan memerintah, Tuhan berdaulat, Tuhan itu raja atas segala sesuatu. Makanya dia disebut raja di atas segala raja. Mau raja apapun kayak orang bisa bilang di pemerintahan setinggi apapun di bumi. Masih ada raja di atas segala raja. Dan Tuhan itu punya tahta, tahtanya di mana? Di surga.
Surga itu adalah sebuah tempat yang nyata, bukan konsep, bukan kondisi, bukan sebuah imajinasi apalagi. Tapi itu sesuatu yang nyata, senyata seperti hari ini Anda duduk di kursi Anda. Ya, dan surga adalah tempat Tuhan bertata. Kita buka lagi Wahyu pasal yang keempat tadi, kita lanjutkan ayat yang ke-9. Ya, saudara kalau mau baca, saudara baca di rumah semuanya. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, di sana ada tua-tua, orang-orang yang sudah meninggal, ya, orang-orang yang dihormati, nabi-nabi dan malaikat-malaikat. Makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Saudara, di surga penuh dengan penyembahan. Di surga semua orang tidak bisa punya sesuatu yang mereka bisa banggakan. Bahkan orang-orang yang sudah menang dan kemudian diberi mahkota, mereka itu merasa enggak layak pakai mahkota itu. Dan ketika mereka menaikkan puji-pujian, mahkota itu dilempar di bawah raja, di atas segala raja. Surga penuh dengan penyembahan. Dan siapa pusat dari surga? Bukan sekedar apa itu surga, seperti yang saya bilang tadi, surga adalah tempat Allah bertahta. Wahyu pasal 21, Wahyu 21 ayat 22 sampai 23. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Saudara, kita hari ini bisa hidup tuh karena ada matahari, bulan dan sebagainya yang secara teratur, ya, orbitnya dan sebagainya. Nanti di surga tidak perlu lagi pusat dari surga. Itu bukan lagi apapun yang ada di dalamnya, bahkan bukan makhluk-makhluk malaikat atau emas atau kotanya seperti apa, walaupun digambarkan dengan sangat luar biasa. Tapi pusat dari surga itu adalah Yesus sendiri. Disitulah Tuhan memerintah dan disitulah kita itu menyembah Dia. Yesus adalah pusat dari surga. Wahyu 21 ayat yang keempat, dan ini yang sangat indah adalah, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau rapat tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini kan yang kita tunggu, ini kan yang kita rindukan. Ini sebuah tempat di mana gak ada lagi penderitaan, sebuah tempat di mana tidak ada lagi sakit penyakit, sebuah tempat di mana lagi tidak ada duka cita, sebuah tempat tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita itu bisa menangis. Di sana tidak ada rumah sakit, ya, tidak ada pemakaman, tidak ada perpisahan, nggak ada yang namanya depresi karena kebanyakan masalah, nggak ada ketakutan, tidak ada dosa. Satu pelayanan yang tidak akan ada di surga adalah pelayanan FLC, saudara. Ya, FLC itu cuma ada di bumi. Di sana orang sudah bahagia, nggak perlu konseling lagi gitu ya. Semua masuk surga, nggak perlu dibaptis lagi. Tidak ada pelayanan kedukaan itu nggak ada. Penghiburan nggak ada, saudara. Mungkin di sana masih ada pelayanan PAW gitu ya. Orang semua menyembah Tuhan. Mereka berdoa dengan penuh ucapan syukur. Tapi pelayanan FLC cuma ada di bumi. Di sana semuanya bahagia, saudara. Itulah sorga. Saudara, hiduplah dengan melihat kekekalan. Jangan hidup hanya untuk di bumi saja.
Karena kita akan tinggal lebih lama di sana. Di sana kita punya rumah saudara, kita buka di Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14, sesuatu yang indah karena Tuhan itu menjelaskan surga bukan sekedar sebagai kota, karena ada banyak cerita tentang surga digambarkan sebagai kota yang besar, ada pemerintahan gitu ya di sana dan kotanya sangat indah. Tapi guess what? Di dalam kota atau tempat yang sangat besar dan indah itu ada rumah untuk Anda. Rumah itu ngomong tentang apa? Rumah itu ngomong tentang rest. Rumah itu ngomong tentang hubungan. Rumah itu sesuatu yang kita bisa nikmati. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi surga itu disebut rumah Bapa. Bayangkan saudara ya, jadi bukan hanya pemerintahan dengan tahtanya, tapi itu juga rumah Bapa. Banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Itulah tujuan kenapa Yesus itu naik ke surga. Kenapa Yesus gak tinggal selamanya di bumi. Yesus naik ke surga 2000 tahun yang lalu untuk menyiapkan tempat bagi anak-anaknya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. So sweet ya saudara. Saudara coba baca ayat ini. Tuhan itu ingin tinggal dengan kita. Tuhan itu ingin hubungan dengan kita. Tuhan itu gak mau berpisah dengan kita. Tapi Tuhan mau kita itu punya proper tempat yang proper. Dia menyiapkan bagi Anda dan saya. Supaya apa? Supaya Tuhan itu kepingin tinggal bersama-sama dengan kita saudara. Oleh sebab itu ayat itu diawali dengan jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Bahwa apapun yang ada di dunia ini tuh akan ada akhirnya. Dan ada kehidupan yang jauh lebih baik setelahnya. Dan untuk kehidupan yang jauh lebih baik setelahnya itu Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempatnya saudara. Tentang sebuah rumah Yesus itu menenangkan murid-muridnya. Karena murid-muridnya pada waktu itu loh mau pergi kemana Tuhan Yesus ini. Gak mau berpisah karena hubungan mereka sudah sangat dekat. Satu hal yang kita bisa bersuka cita adalah ketika suatu hari kita meninggal, pengharapan kita berbeda dengan orang-orang yang gak punya Tuhan. Ya mungkin kita akan menangis berpisah dengan orang-orang yang kita kasih dan mengasihi kita. Tapi hati kita itu akan bersuka cita karena kita tahu kita akan berjumpa dengan juru selamat kita. Ya demikian juga yang ditinggalkan. Di 1 Tesalonika dikatakan janganlah kita berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan. Karena di dalam Yesus surga adalah pengharapan kita dan bukan cuma harapan kosong ya, tapi itu adalah janji dan jaminan kekal bagi Anda dan saya. Itulah kenapa kita itu harus bangga ya, bersukacita jadi orang Kristen. Kenapa? Karena Yesus itu satu-satunya jalan. Dan kalau kita sudah ada di jalan ini, ujungnya itu kita sudah tahu surga. Tidak ada jalan yang lain, saudara. Yesus menyiapkan sebuah tempat, bukan sebuah sekedar kondisi, situasi, enggak. Sebuah tempat yang nyata, saudara. Dan definisi terbaik tentang surga adalah disebut rumah Bapa. Di situ menggambarkan kehangatan, kedekatan gitu ya. Rasa pulang saudara. Makanya disebut pulang ke rumah Bapa. Karena firman Allah berkata demikian. Yes true, kita ini sekarang di dunia itu lagi traveling. Ya, kita itu di bumi itu jadi turis saudara. Jadi turis kita itu di bumi. Rumah kita yang sebenarnya itu di surga. Makanya suatu hari kita itu harus pulang, katakan pulang. Pulang ke rumah Bapa. Di sanalah kita akan menikmati hubungan yang sebenarnya. Jadi surga itu bukan tempat kosong,
tapi tempat yang penuh dengan keintiman, kenyamanan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita dan yang hari ini kita juga mengasihinya. Hubungan-hubungan di surga selain dengan Tuhan, firman Allah juga berkata orang-orang yang meninggal akan ke sana. Orang-orang yang percaya Yesus akan dikumpulkan di sana. Jadi di sana nanti kita akan ketemu dengan orang-orang yang juga percaya Yesus gitu ya. Orang-orang yang kita kasih yang sudah meninggal, saudara. Percayalah, itulah mengapa gereja itu ada. Itulah kenapa kita itu menginjil. Itulah kenapa kita menjangkau keluarga kita, saudara. Karena kita mau di surga nanti kita tetap ngumpul. Walaupun firman Tuhan menjelaskan bahwa hubungan suami istri, anak orang tua dan sebagainya itu hanya ada di bumi. Jadi nanti saudara kalau Anda di surga, ya ada satu kali saya gak perlu bacakan ayatnya. Orang itu tanya, Tuhan kalau aku ini menikah dengan seseorang, kemudian orang itu meninggal, terus kemudian dia lanjutkan dengan adiknya dan sebagainya. Siapa yang akan jadi istriku atau pasanganku nanti di surga? Tuhan berkata, kamu sesat. Di surga itu gak ada lagi, di surga itu hidup secara pribadi. Gak ada lagi hubungan orang tua, anak, gitu ya, suami, istri. Jadi hubungan itu cuma ada di bumi. Bagi Anda yang menikmati hubungan suami istri yang indah di bumi, saudara, nikmatilah, it's a limited time. Bagi Anda yang hubungannya rusak, Anda merasa, gak akan lama juga sih. Bagi beberapa orang. Tapi itulah kebenarannya. Ya hubungan-hubungan itu ada di bumi tapi di surga kita menjadi anak-anak Tuhan yang tinggal bersama Tuhan menikmati kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Saya pernah satu kali saudara, iman saya tergoncang. Satu titik yang cukup terendah di hidup saya itu ketika papa saya meninggal. Itu menggoncang semua fondasi iman kekristenan saya. Dan saya mempertanyakan apakah benar ada surga dan neraka. Terus papiku ini masuk mana gitu ya. Apakah suatu hari saya akan ketemu lagi dan sebagainya. Papa saya udah terima Tuhan. Papa saya lah yang memperkenalkan saya kepada Kristus gitu ya. Sampai di titik itu saya hampir gak percaya adanya surga. Satu malam saya dikasih mimpi yang saya tahu itu gak mungkin ada di bumi. Saya lihat orang tua saya, papi saya itu laki-laki, ini subjektif karena saya mengalami, saudara bisa percaya bisa enggak. Tapi buat saya itu real. Jadi saya lihat papa saya itu dalam kondisi yang lebih muda dan senyum seperti manusia di muka bumi itu gak pernah bisa senyum tanpa beban kayak gitu. That's why I know, saya tahu di situ bahwa surga itu nyata. Tapi tanpa perlu dikasih mimpi pun sudah cukup percaya firman Tuhan. Kita itu percaya firman Tuhan, Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita. Yesus lahir dari seorang perawan yang bernama Maria. Tanpa kita lihat kan, disitulah firman Tuhan katakan iman itu percaya tanpa melihat. Dan iman itulah yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan iman itulah yang akan membawa kita masuk ke surga. Katakan amin. Di surga juga ditulis firman Tuhan, kumpulkan hartamu di surga. Jadi ternyata selama di bumi ini, saudara jangan cuma mikir investasi di bumi. Kita harus kumpulkan harta di surga. Karena di bumi ngengat dan karat ya ada mengalami devaluasi, bisa dicuri orang, ditipu orang, kehilangan, rusak dan sebagainya. Tapi harta di surga itu tidak dapat binasa, tidak dapat layu kata firman Tuhan. Saya ingat satu ayat, ya mungkin belum disiapkan tapi saya ingat satu ayat ini 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga dan keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali, ini yang sebut kelahiran baru, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saudara, kita akan menerima sesuatu yang tidak akan bisa hilang, binasa, layu, berkurang, cemar dan sebagainya. Dan ada ketika kita nanti masuk ke surga itu
Bukan kita itu kayak gak punya apa-apa. Tuhan sudah menyediakan rumah bagi kita gitu ya. Kita juga punya harta di surga. Kalau Anda hidup benar di muka bumi ini, Anda secara gak sadar itu menyimpan harta di surga. Saudara juga perlu tahu kewarganegaraan kita adalah warga negara surga. Saudara, oleh sebab itu sepanjang hari ini saya akan khotbahkan masing-masing topik demi topik. Tapi saya mau setiap ibadah itu mendapat pemahaman secara komplit. Bahwa di surga kita itu ada rumah, hubungan-hubungan yang ada di surga. Kemudian kita juga bisa punya harta yang kita kumpulkan di surga. Kewarganegaraan kita adalah warga negara surga, di mana warga negara itu ya kayak kapan hari pernah rame urusan paspor gitu ya, urusan paspor hijau, merah dan sebagainya. Saudara, kita ini punya paspor loh saudara. Yang mungkin gak terlihat secara fisik, kita ini punya identitas. Yaitu kita ini adalah warga negara surga. Sebagai warga negara surga, kita hidup dengan value kerajaan Allah. Walaupun kita di bumi, kita tidak harus menjadi seperti orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kenapa? Karena warga negara surga itu hidup dengan nilai-nilai kerajaan surga, hidup dengan sistem kerajaan surga. Jadi sistem ekonomi itu sistem ekonomi dunia, tapi Tuhan itu punya sistem ekonomi surga. Ya, that's why ada menabur dan menuai, enggak peduli kondisinya apa, dunia mau jungkir balik kayak apa, saudara. Kalau Anda tahu Anda adalah warga negara surga, saudara, Anda bisa hidup di dalam sistem ekonomi surga. Ya, yang firman Tuhan katakan, sistem surga itu enggak terpengaruh dengan sistem dunia. Kita bisa hidup di dunia, tapi kalau kita tahu kita adalah warga negara surga, kita hidup dengan nilai-nilai kerajaan surga, kita pun juga bisa hidup di dalam sistem surga. Dan kalau kita tahu, kita tidak akan takut menghadapi dunia, saudara. Selain itu, satu hal yang kita harus tahu di ibadah ini, saya akan bicara mengenai jalan ke surga. Kita buka lagi di Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-33 sampai 38. 34, saya baca mulai ayat yang 34 ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Simon Petrus berkata kepada Yesus, 36, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Karena ayat yang ke-33 Tuhan itu bilang, anak-anakku hanya seketika saja lagi aku bersama-sama dengan kamu. Dan Tuhan bilang aku akan berpisah sebentar lagi sama kamu. Kemudian Petrus tanya, Tuhan kemana kamu akan pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Ini kayak anak kecil sama mamanya ya biasanya ya. Kalau sudah baca kayak gini, mama mau pergi. Lu mau pergi kemana? Gitu kan. Nanti kamu nyusul aja, nanti nyusul. Lu aku mau pergi sekarang ikut sama mama. Kalau sudah baca ayat ini, terlihat dari hubungannya yang dekat. Tuhan itu ngomong, aku mau pergi ya, nanti kamu akan nyusul. Terus Petrus ngomong, mau pergi kemana? Kenapa gak boleh ikut sekarang gitu kan. Terus dia Petrus seperti biasanya orangnya kan cukup impulsif. Demi aku tuh bisa ikut, aku akan rela berikan nyawaku. Jawab Yesus, nyawamu akan kuberikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Makanya Tuhan bilang, kamu belum siap gitu kan. Nah kemudian dilanjutkan, Tuhan ngomong tentang rumah Bapa tadi yang sudah kita baca di Yohanes 14 ayat yang 1 sampai yang ke-3. Kita lanjut ayat yang ke-4, Yohanes 14. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jawab Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, jelas firman Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan adalah jalan satu-satunya masuk ke surga. Tuhan Yesus lebih tepatnya, saudara. Ya, jadi kalau orang itu berharap, oh aku pengen masuk surga, hidup damai, hidup kekal, ketemu Tuhan, masuk surga, tidak ada jalan lain selain lewat Yesus. Kalau ada jalan lain, Yesus gak perlu mati disalib segitu brutalnya, saudara. Kita sudah pernah dengarkan juga Pastor Philip menyampaikan hal itu. Kalau misalnya bisa minum obat, ngapain harus kemo? Itu kan jalan satu-satunya supaya bisa sembuh. Kalau ada sesuatu yang lebih ringan, ngapain aku harus ambil yang berat? Tapi karena gak ada jalan lain selain Yesus turun sendiri, karena manusia gak pernah bisa menggapai surga. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan untuk mencapai surga hanya bisa juru selamat Tuhan itu turun ke bumi. Mengangkat manusia berdosa, dibawa masuk ke surga. Saudara, kita gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Manusia membutuhkan jalan untuk bisa ke surga. Roma 3 ayat yang ke-23 dikatakan, Roma 3 ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus, saudara. Tidak ada jalan lain. Yesaya berkata kejahatan kita itu memisahkan kita dari Tuhan. Dosa itu membuat kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Dosa itu membuat orang itu terpisah dengan Tuhannya, saudara, dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, dan Yesus adalah jalan satu-satunya ke surga. Jadi Yesus itu tidak berkata gini loh, aku akan menunjukkan jalan. Enggak, Yesus enggak berkata nanti ya tak tunjukkan jalannya gimana. Berarti Yesus bukan jalan dong, kalau Tuhan itu yang menunjukkan jalan. Yesus enggak bilang aku akan tunjukkan jalan, enggak. Yesus juga enggak bilang aku salah satu jalan, juga tidak. Yesus gak pernah bilang bahwa dia salah satu, berarti ada pilihan lain, enggak. Ya, aku guru atau aku expert di jalan itu, enggak. Tapi Tuhan itu berkata, akulah jalan. Ya, artinya jalan ke surga itu bukan sistem, bukan perbuatan, bukan agama, bukan usaha manusia, tapi pribadi, katakan pribadi. Jalan itu seseorang lewat orang ini, gitu ya. Pernah nggak saudara ngurus sesuatu susah tapi lewat orang ini tembus, ya. Birokrasinya susah, kalau di Indonesia itu kan ada sistem ordal, ya kan. Lewat orang ini loh bisa masuk ke sana gitu. Nah itu gambarannya, hanya lewat Yesus kita itu bisa masuk ke surga. Jadi bukan tentang berapa banyak kita berbuat baik dan sebagainya. Berarti gak perlu berbuat baik dong, yang penting terima Yesus. Orang kalau terima Yesus dan hidupnya itu benar-benar menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidupnya itu diatur oleh Raja yang dia berikan tata. Hidupnya pasti berubah. Hidupnya akan semakin lebih baik, itu adalah bukti dari pertobatannya, bukti dari pengakuannya bahwa aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja di hidupku. Dia nggak akan hidup semau sendiri ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Ya, kalau gitu aku nggak perlu baik dong sama orang, saudara. Hal-hal yang kita lakukan yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan berikan kita itu konsekuensi di dunia ini supaya kita belajar. Kita nggak bisa sempurna menjadi seperti Kristus. Konsekuensi itu menjaga kita dan membuat kita terus belajar. Tapi orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia pasti akan hidup di dalam pertobatan. Artinya apa? Orang bisa salah, tapi dia mau terus bertobat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Itu disebut orang Kristen yang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Jadi jalan ke surga itu tidak melalui perbuatan baik. Pertanyaannya, kenapa hanya Yesus? Kenapa satu-satunya jalan itu
lewat Yesus. Karena semua manusia, kata firman Tuhan di Roma tadi, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada satu manusia pun yang bisa membantu manusia lain. Gak ada nabi apapun yang bisa membawa manusia, sesama manusia ke surga. Karena apa? Gak ada manusia yang sempurna. Udah itu jelas kata firman Tuhan. Mau nabi, kayak mau santo, kayak mau apa. Mereka itu juga manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Itu kayak orang buta nuntun orang buta. Sama-sama masuk ke jurang, saudara. Jadi satu-satunya cara yang tidak ada cara lain. Karena itulah Yesus sebagai Tuhan yang sempurna. Itu turun ke muka bumi jadi manusia. Dia adalah manusia tanpa dosa. Kenapa Yesus? Karena dia adalah pribadi tanpa dosa. Ya, beda dengan manusia. Makanya saya bilang tadi, mau setinggi apapun kerohaniannya, mau gelar apapun, mereka tidak akan bisa membantu atau menjadi jalan masuk ke surga. Memberitahu harusnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah tugas kita hari ini. Yesus tanpa dosa. Karena Yesus mati menggantikan manusia. Ganjaran yang harusnya adalah ganjaran kita karena dosa kita diganti oleh Tuhan. Jadi kayak orang itu gini, Anda berbuat jahat gitu ya. Anda berbuat jahat, Anda divonis masuk ke penjara. Kemudian Anda harusnya nanggung kan karena Anda yang misalnya seseorang gitu ya. Seseorang habis membunuh. Dia dihukum masuk penjara dan nantinya dihukum mati, saudara. Kemudian ada seseorang yang mengasihi Anda dan menggantikan Anda masuk penjara dan dia dihukum mati. Kira-kira gitu, berarti Tuhan itu substitusi. Penebusan itu menggantikan, mensubstitusi, menerima ganjaran, menerima hukuman yang harusnya itu kita sebagai orang berdosa. Yang harusnya kita yang masuk penjara dan dihukum mati. Ternyata ada orang yang menggantikan kita masuk penjara dan orang itu yang dihukum mati. Berarti Anda akan hidup. Berarti Anda tidak di penjara. Itulah kenapa kita bisa punya pengharapan bahwa penebusan Yesus itu bukan hanya membawa kita ke surga. Tapi juga kita bisa klaim kesembuhan dari bilur-bilur Yesus selama kita ada di muka bumi ini. Kita bisa klaim berkat-berkatnya. Yesus menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Saudara, karena Yesus menggantikan kita. Semua kutuk dosa itu sudah ditempel di kepala Yesus. Lewat mahkota duri. Tahu mahkota duri itu apa? Firman Tuhan katakan tanah itu terkutuk. Tidak akan menghasilkan maksimal untuk kamu. Gitu ya. Makanya ada yang namanya semak duri. Tapi kutuk itu ditanggung Yesus di atas kayu salib. Saudara, demi Anda dan saya, kita yang harusnya menanggung itu. Oleh sebab itu Anda harus tahu bahwa di dalam Yesus kutuk itu bisa dihapuskan, kutuk itu bisa dihancurkan dan sudah dihancurkan di atas kayu salib kalau kita percaya kepada Dia. Hanya Yesus, kenapa? Karena Yesus bukan hanya mati bagi kita, menanggung ganjaran dosa, menggantikan hukuman kita, tapi Yesus itu juga sudah bangkit dari kematian. Artinya apa? Artinya kematian pun tidak bisa mengalahkan Yesus. Yesus sudah menanggung sampai selesai, kata firman Tuhan. Dia sudah tanggung semua di atas kayu salib. Dia benar-benar mengalami yang namanya kematian. Jadi kalau tadi di penjara sampai dihukum mati, benar-benar orang itu menggantikan kita mengalami yang harusnya kita alami. Dan dia sudah selesai sampai di penjara gitu ya. Dia sampai dihukum mati. Tapi kematian itu karena Yesus adalah Tuhan. Kematian itu tidak menghancurkan dia selamanya. Dari hari ketiga Yesus bangkit kembali, maut sudah dikalahkan. Oleh sebab itu kita gak perlu takut lagi mati, saudara. Kenapa? Karena itu hanya kayak kedip sebentar. Kita pindah tempat yang baru, yang jauh lebih baik. Jadi maksimalkan Anda hidup di dunia ini dengan baik. Cintai keluarga Anda, gitu ya. Cintai mereka, hanya
fana sekali waktu yang ada di dunia ini untuk mengasihi mereka dan menikmati hubungan dengan mereka. Suatu hari kita akan tetap bersama-sama tapi dengan hubungan yang berbeda dengan mereka. Kita akan hidup kita itu satu pusatnya kok sebenarnya, Tuhan. Karena suatu hari kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jadi yang terakhir, bagaimana menerima atau bagaimana kita itu bisa masuk ke surga. Kalau jalannya adalah Yesus, sesederhana kita percaya kepada Yesus. Saudara, percayalah kepada Tuhan, karena firman Tuhan katakan di Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Bertobat dari dosa-dosa itu adalah buah dari pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Gitu ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah itu hiduplah dalam kekudusan, layani Tuhan dengan hidupmu, bukan karena disuruh, bukan karena beban, tapi benar-benar karena mau membalas kasihnya Tuhan. Kalau tadi ilustrasi yang harusnya kita itu dihukum masuk penjara dan kita dihukum mati, ya orang berpikir, aduh aku gak akan ketemu sama keluargaku lagi karena akibat dari dosaku ini, aku akan kehilangan semua hubunganku. Sudah habislah hidupku. Tapi Yesus menanggung itu. Ada orang yang menanggung hukuman kita. Sehingga hari ini kita masih bisa kumpul sama keluarga. Hari ini kita bisa menikmati apa yang hari ini kita bisa nikmati, saudara. Oleh sebab itu, hiduplah kasih Tuhan, kasih sesama. Hiduplah dengan pengharapan yang kekal. Ayat yang terakhir, kita baca di Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain selain kalau kita mau bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasih di surga nanti. Terima Yesus. Orang Kristen belum tentu mereka sudah terima Yesus, saudara. Orang Kristen bisa aja dari kecil ke gereja, tapi ini ngomong tentang keputusan pribadi. Orang tuanya Kristen belum tentu otomatis anaknya langsung Kristen. Demikian juga kalau orang tua kita mungkin tidak pernah memperkenalkan kita kepada Yesus, Anda pribadi itu, karena itu adalah keputusan pribadi lepas pribadi, saudara. Dan itu keputusan terpenting di hidup ini. Ternyata keputusan terpenting itu bukan tentang kita itu kerja apa, beli rumah di mana, bisnis mau apa gitu ya, punya anak berapa, bahkan keputusan terpenting menikah dengan siapa itu bukanlah yang paling dan bukanlah yang terpenting. Keputusan terpenting di hidup ini yang menentukan the rest atau sisa kehidupan kita di kekekalan, di hidup ini dan di kekekalan adalah apakah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak, saudara. Satu hal itu firman Tuhan katakan di Lukas 10 ayat 20, berbahagialah mereka yang namanya tercatat di surga. Ya, apapun yang terjadi di muka bumi ini, selama kita punya jaminan hidup kekal di surga, saudara, kita bisa punya keputusan yang salah di hidup ini. Ya, Anda bisa balik lagi, jangan khawatir, selalu di dalam Tuhan itu ada harapan. Tapi jangan sampai satu keputusan ini kita tidak lakukan. Karena itu mempengaruhi seluruh kekekalan. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Firman Tuhan juga berkata ada orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi ternyata Tuhan menolak mereka, saudara. Bukan aktivitas yang Tuhan cari, tapi keputusan pribadi dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada seseorang pergi ke diundang ke sebuah pesta pernikahan gitu ya, mewah. Tapi dia gak konfirmasi dulu. Karena dia merasa ya udah diundang gitu ya. Sampai sana ternyata tidak ada namanya ini kejadian nyata. Tidak ada namanya di RSVP. Karena dia tidak mengkonfirmasi kedatangannya.
akibatnya mau dia sudah pakai baju pesta kayak mau sudah bayar MUA berapa puluh juta kayak tetap tidak bisa masuk. Kenapa? Karena nggak mengkonfirmasi. Demikian juga dengan Injil. Injil itu adalah undangan untuk semua orang. Tapi tanpa kita itu benar-benar mengambil keputusan untuk aku percaya Yesus, satu-satunya jalan gitu ya. Orang lain mau percaya yang lain katanya cuma salah satu, ada banyak jalan menuju Roma. Mungkin ada 1000 jalan menuju Roma. Tapi untuk menuju surga itu cuma satu. Itu yang kita harus yakin dan percaya sebagai orang Kristen. Jangan ragukan itu. Kalau di luar berkata ya ada banyak pilihan menuju surga. Salah. Firman Tuhan menulis dengan jelas. Yesus satu-satunya jalan. Saudara, kalau selama ini Anda belum sampai di titik mempercayainya, saya undang Anda untuk pagi hari ini. Kalaupun Anda sudah Kristen lama, tapi kalau pola pikir Anda masih berpikir bahwa oh masih banyak jalan kok, ya udah ini salah satu jalan aja. Kalau Anda sudah Kristen lama tapi Anda belum pernah dengan keputusan pribadi membuka diri, menerima dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pagi hari ini waktunya. Kalau Anda belum dibaptis, pagi hari ini berikan dirimu dibaptis sebagai pengakuan. Baptisan itu apa? Baptisan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah hati yang percaya dan mulut yang mengaku. Itu yang menyelamatkan. Gitu ya. Baptisan gak menyelamatkan, tapi baptisan adalah deklarasi di hadapan manusia, di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan iblis. Tuhan dan iblis yang gak kelihatan bahwa aku memilih Tuhan dan aku mati bersama kematian Kristus dan aku dibangkitkan bersama Kristus. Jadi kalau ada orang-orang yang hari ini Anda belum dibaptis, pulang dari ibadah ini Anda bisa langsung memberi diri dibaptis. Ini adalah waktu yang tepat, kesempatan yang tepat untuk Anda mengambil keputusan terpenting dan terindah di hidup ini. Amin.